Salam, sahabat firman, di mana saja Anda berada, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia begitu baik. Dia sudah menjaga, memelihara, menuntun kehidupan kita. Dan saya pribadi bersyukur kepada Tuhan karena kita jumpa lagi pada pelajaran rohani. Dan pada hari ini kita ada pada pelajaran yang ketujuh. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita akan membacakan firman Tuhan, sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari sejenak kita mohon kuasa Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, pada saat ini sedia kami akan membacakan firman Tuhan, sedia kami akan mempelajari firman Tuhan. Kebutuhan kami terbesar adalah kehadiran Roh Kudus untuk menguasai hati pikiran kami, menuntun kami untuk mengerti maksud Tuhan di dalam firman yang kami akan pelajari pada hari ini. Kami menyerahkan firman ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, judul pelajaran kita adalah perbaktian dalam pendidikan. Ayat inti terdapat di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pernyataan rohani dari firman yang kita bacakan pada hari ini adalah, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ini adalah sebuah tindakan yang layak mengingat bahwa Allah hadir di atas tabut perjanjian. Di dalam Bilangan pasal 7 ayat 89. Musa berbicara dengan Tuhan. Dan saudara-saudara sahabat firman, Musa mendengar suara Tuhan di atas tutup pendamaian. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam penyembahan. Hal yang pertama adalah penyembahan sejati harus dilakukan di dalam kekudusan. Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 21 firman Tuhan, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semerat pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah sangat penting bagi kekristenan. Maka ini pun tidak terlepas dari pendidikan yang benar berdasarkan kebenaran kitab suci dan perintah-perintah Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayat yang ke-17. Yang menyatakan bahwa kasih kepada Allah, yaitu ketika kita mengasihi Allah, kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan yang berikut adalah kasih kepada sesama manusia. Kedua hal ini merupakan bukti penyembahan yang benar dan harus diajarkan kepada anak-anak dalam pendidikan Kristen. Hal yang kedua adalah Allah menerima penyembahan rohani dengan penuh sukacita. Di dalam 1 Tawarik 15 ayat 28, seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri, dan ceracam, sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah yang benar akan melahirkan semangat kesaksian
dan menyadari kemuliaan Allah tidak terbatas akan menuntun kita untuk mengakui kemuliaan Allah. Tidak ada yang disukai Tuhan daripada pujian dan ucapan syukur yang sungguh-sungguh keluar dari hati yang tulus. Nah, mari kita akan belajar pada firman Tuhan pada hari ini. Ada dua pertanyaan yang kita akan lihat bersama-sama. Menurut Anda, dapatkah kehadiran Allah digantikan oleh makhluk ciptaannya? Pertanyaan yang berikut adalah, siapakah yang paling tepat merepresentasikan Allah? Nah, mari kita lihat dalam Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ayat ini menyatakan bahwa Allah tidak bisa didekati dan disembah sembarangan oleh manusia. Mengapa? Yang pertama, karena Dia Allah yang esa. Dan tidak ada duanya. Karena itu tidak ada satupun benda di dunia ini yang dapat layak untuk menggantikan Allah. Gantinya benda-benda seperti ini bisa menjadi sebab menuntun kita untuk jatuh ke dalam dosa penyembah berhala. Dan ini sama dengan perzinahan rohani. Hal yang kedua, bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam rupa dan gambarnya. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Ini sama dengan kata patung dalam Keluaran pasal 20 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Oleh karena itu, manusia tidak perlu memakai sarana benda-benda apapun untuk menyembah Allah. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, peringatan keras diberikan kepada pelanggar perintah kedua ini. Dan ini menunjukkan keseriusan dosa bila dilakukan oleh orang tua, dan ini akibatnya akan meninggalkan dampak buruk bagi keturunan mereka. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat merepresentasikan Allah selain Yesus ke dalam hidup kita. Dan berhala-berhala hanya akan melumpuhkan status terhormat yang Allah berikan kepada manusia, yaitu serupa dengan gambar Allah. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam Mazmur pasal 78, apa pesan penting yang kita dapati dalam firman ini? Pelajaran di sini adalah bahwa apapun yang lain dimasukkan dalam pendidikan Israel, itu termasuk mengajar anak-anak kisah tentang tuntunan Tuhan terhadap bangsa pilihan. Dan tujuan pendidikan yang tampak dalam ayat-ayat ini adalah bahwa anak-anak dapat belajar untuk mempercayai Allah dan berpegang pada segala perintah-perintah Allah. Yesus mengutip Mazmur 78 di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-35. Firman Tuhan, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku untuk mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus menggunakan untuk menjelaskan mengapa orang banyak tidak memahami ajarannya. Dia juga mengulangi kembali zaman Israel dan menegaskan bahwa fokus akhir penyembahan umat dari sejarah Israel adalah kepada Allah yang benar. Dan Allah sendiri yang harus disembah. Dan saudara-saudara, ini menuntun umat Israel untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang penyembahan yang benar kepada Allah sesuai kebenaran firman Tuhan.
Dalam Yohanes pasal 4 ayat 7 dan ayat sampai ayat yang ke-26. Mengajarkan kepada saudara dan saya tentang penyembahan yang benar kepada Tuhan. Ayat yang ke-24, Allah adalah roh, dan mereka yang menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Artinya, penyembahan kita harus berasal dari kasih Allah, dari terang Allah, dan dari kebenaran Allah. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, pernyataan teologi dari ayat ini ada dua hal, yaitu Allah merindukan penyembah-penyembah yang tulus ikhlas mengikuti kebenarannya. Yang kedua, Allah sendiri adalah roh, bukan daging. Artinya tidak boleh disembah jika bukan dalam roh. Jika penyembahan kita secara badani tetapi tidak dengan roh, maka tidak berkenan kepada Allah. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, agama yang berasal daripada Allah adalah satu-satunya agama yang akan menuntun kepada Allah untuk dapat berbakti kepadanya dengan benar. Dan kita harus dilahirkan dari roh ilahi. Pikiran kita harus disucikan. Pikiran kita memberikan kepada kita suatu kesanggupan yang baru untuk mengenal serta mengasihi Allah. Dan akan diberikannya kepada kita suatu penurutan sukarela kepada segala tuntunannya. Inilah perbaktian yang benar. Itulah hasil kerja Roh Kudus. Di dalam Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 190 dan halaman 192. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita mempelajari firman Tuhan pada hari ini, kita dapati betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu, dan hati sudah membatu. Hanya pekerjaan kebenaran Allah saja akan menghancurkan, akan menyelamatkan, akan membebaskan kita. Dan manusia akan mendapat kemenangan. Dan menyatakan, terpujilah Allah yang memberi kita kemenangan melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, sahabat firman, ibadah yang sejati akan melindungi kita dalam penyembahan berhala. Oleh sebab itu, marilah kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, selama kita diizinkan ada di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Waktu yang indah kami sudah membacakan firman Tuhan. Waktu yang indah kami sudah mempelajari firman Tuhan. Bapa di surga, kami dapati bahwa firman Tuhan mengajak kami untuk kami boleh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah Tuhan sesuai dengan kebenaran firman. Ajarlah kami untuk kami boleh lebih dekat dengan Tuhan. Ajarlah kami untuk kami boleh memperhatikan kebenaran yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kebenaran itu akan menuntun kami untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapa untuk firman yang kami pelajari pada hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi sahabat firman di mana saja berada. Tuhan akan karuniakan Roh Kudus bagi kami semua ketika kami akan mempelajari firman Tuhan. Dan firman akan menuntun kehidupan kami untuk setia pada Tuhan. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.